Kau itu yang pedoman nih Bang. Kalau Raskin masih ada nggak Bang? Sekarang udah beda lagi Bang. Udah beda lagi. Beda lagi sekarang. Persoalan pangan adalah persoalan sepanjang hayat karena ketahanan pangan menjadi sebuah urusan strategis. Bagaimana ketercukupan dan akses untuk mendapatkan pangan harus selalu dijaga oleh negara. Sahabat Banten Podcast, sudah hadir Komisaris Polisi Arif Nazarudin, SH, SIK, dan MH. Betul. Selamat datang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah pelaksana dari Satuan Tugas atau Satgas Pangan, Kanit 1 Industri Dagang di Skrimsus Polda Banten. Nah, simak baik-baik karena ini juga menjadi urusan Anda. Bang, Baik. sudah lama di Polda Banten? Alhamdulillah Pak, saya kepolisian di Polda Banten dinas dari tahun 2018. Bang, kita akan bahas tentang Satgas Pangan. Betul. Nah, biar masyarakat terutama sahabat Banten Podcast paham ini tentang persoalan Satgas Pangan. Yang ingin saya tanyakan pertama Bang, Satgas Pangan itu apa Bang? Oke. Baik, makasih sebelumnya atas undangan daripada media. Dan saya meluangkan benar-benar waktu bersama Bapak agar apa yang bisa disosialisasikan ini, apa yang sudah menjadi tugas, itu bisa terasa sampai ke masyarakat. Terima kasih. Untuk Satgas Pangan sendiri itu terbentuk pada saat Pak Presiden itu menyampaikan agar kebutuhan masyarakat semuanya bisa terdistribusikan dengan baik, daya beli masyarakat juga terjaga. Satgas Pangan adalah satuan daripada pihak kepolisian, itu yang diawali dari Bareskrim Polri, ada di bagian Subdirektorat Tindak Pidana Khusus, dan kemudian kalau di tingkat Poldanya sendiri, itu ada di Krimsus Polda Banten. Kebetulan Bapak Direktur kami adalah Kepala Satgas Pangan Polda Banten. Kalau saya sendiri sih sebenarnya Bang, anggota yang memang selama ini bisa untuk menjaga, kemudian juga meneruskan apa yang memang ada kendala hubungan dengan kenaikan atau inflasi di Provinsi Banten. Itu aja sih. Bang Arif, kalau Satgas Pangan itu memang seluruh struktur atau anggota dari kepolisian? Baik, kalau Satgas Pangan itu kan gabungan ya Bang ya. Oh, dari pihak kepolisian juga ada, kemudian dari pemerintah provinsi juga ada, kemudian pihak TNI juga ada, jaksa juga ada. Memang dari tingkatnya sendiri semua ada bagian-bagiannya Bang. Nah, bagian preemptif, preventif, kemudian represifnya. Kemudian kalau dari preemptifnya bisa saya jelaskan bahwa di preemptifnya itu ada namanya harus menjaga ketersediaan stok. Ketersediaan itu preemptif. Stok. Yang kedua di preventifnya adalah stabilitas harga. Dan yang ketiga adalah kelancaran daripada pendistribusian bahan pokok atau komoditi yang ada di masyarakat. Bang, kalau struktur dari atas pusat sampai kabupaten kota, seperti apa Satgas Pangan? Satgas Pangan itu kalau dari strukturnya, kalau di tingkat provinsi sendiri Pak Gubernur, kemudian diafiliasikan juga ke bawah di dinas, baik dari dinas pertanian, perdagangan, bulog, itu semua digabung di provinsi. Dan seterusnya pun di kota ataupun kabupaten. Kalau di atasnya? Pak Gubernur dong. Enggak, maksudnya di tingkat pusat, Gubernur ke kementerian, langsung presiden. Ya. Berarti hal-hal yang urgen ini pangan ini sampai harus ada. Ya memang kan harus disusun dari nawacitanya Bapak Presiden. Gitu. Mandat Bapak Presiden itu ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Memang Presiden itu memberikan 5 arahan. Yang kedua, yang satunya adalah memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi. Yang kedua, memperluas kerjasama antar daerah. Yang ketiga, menurunkan biaya transportasi. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja. Yang kelima, mempercepat penyerapan anggaran. Bang, memang ada kondisi genting ya sehingga ada Satgas Pangan. Baik, kalau Satgas Pangan sendiri sebenarnya untuk fungsi pengawasan. Kemudian kalau strateginya sendiri di pihak kepolisian ya Pak ya. Itu melakukan pendataan produsen bahan pangan, kemudian menjaga ketersediaan, penyederhanaan rantai pasar,
kemudian pemetaan, serta pola komunikasi antar daerah. Jadi kalau saya simpulkan tadi ada ketersediaan, Ya, betul. stabilitas, betul. kemudian distribusi, Betul. satu lagi Kelancaran distribusi, betul. Nah, bagaimana menjaga secara mekanisme menjaga persoalan ketersediaan? Oh, baik, kalau mekanisme ya Bang ya, kita dari Satgas Pangan itu selalu melakukan rapat koordinasi setiap minggu, baik di tingkat pusat dan daerah. Kita itu membicarakan bagaimana dampak ataupun apa yang sekarang sedang terjadi di masyarakat, khususnya untuk pemenuhan. Nah, kemudian komoditi nih, bila memang ada kendala, ya memang kami langsung direct untuk turun ke pasar. Salah satu bentuk kegiatannya itu banyak Bang. Salah satunya adalah operasi pasar untuk menekan atau mengintervensi harga. Itu Bang. Salah satu tugasnya Bang ya. Kalau yang lain lebih banyak lagi Bang. Bawang, kemudian gula, kedelai, semuanya tetap menjadi prioritas pimpinan kita Pak. Nah, fokus utama dari Satgas Pangan ini pada persoalan ketersediaan, stabilisasi, atau pengawasan. Nah, ini nih seru nih kalau Abang nanya itu nih. Ini skupnya luas Bang. Tetapi sesuai dengan apa yang sudah kami pun juga telah dari dokumen, kemudian pun juga kebutuhan pasar, ada 3 yang tidak sampaikan tadi itu. Preemptif, preventif, dan represifnya. Nah Bang, satu-satu Bang, preventif itu apa? Untuk strategi preemptif ya Bang ya, bahwa pihak kepolisian melakukan deteksi Bang. Deteksi apakah ada kelangkaan, apakah ada uraian daripada kelancaran distribusi yang memang tersendat, itu untuk preemptif Bang. Kemudian kalau preventifnya sendiri, bahwa kalau Satgas itu melakukan pengawasan di tingkat produsen, distributor, agen, ataupun langsung ke konsumen. Nah, itu Bang. Musuh utama Satgas siapa Pak? Apa? Musuh utama Satgas siapa? Kalau dikatakan musuh tidak ya Bang. Yang pasti kalau tindakan kepolisian itu selalu mengutamakan bahwa memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Itu aja Bang. Tapi kemudian katanya Satgas Pangan ini sampai berhadapan dengan kartel segala. Untuk berhubungan dengan kartel Bang, kita kan sudah mempunyai beberapa mekanisme Bang. Yang tadi tingkatan di produsen, distributor, itu kan kami kan melakukan secara periodik pengontrolannya Bang. Itu yang pasti kalau namanya pemerintah dan kami pun juga dari Satgas Pangan akan lakukan yang terbaik sampai ke tingkat masyarakat. Jangan pun masyarakat pun yang di tingkat bawah, kami bila ada memang terasa tersentuh, kita akan langsung turun kok Bang. Langsung kita lakukan gelar. Ini kendalanya di mana gitu loh Bang. Bang Arif. Ya. Perilaku apa yang kemudian dari tingkat ketersediaan, distribusi, stabilisasi sampai kelancaran tadi yang akan mengundang respon Satgas? Biasanya kan penimbunan. Nah, tapi kalau penimbunan kan biasa udah diketahui itu masyarakat. Tapi kemudian hal-hal apa yang bakal bisa menjadi urusan dengan Satgas? Bang, begini Bang. Kita ini kan sudah ada aturan dan cara kerja ya Bang ya. Ada bila kita memperoleh informasi Bang, ya, informasi di masyarakat, wah ini ternyata ada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk pendistribusian, ternyata ada kendala Bang. Kita akan selalu teruskan itu Bang, menjadi sebuah informasi, bahan keterangan, dan kita akan melakukan upaya-upaya kepolisian Bang, gitu, tanpa melukai daripada rasa keadilan dari masyarakat. Karena kita berhadapan dengan masyarakat loh Bang, baik itu pengecer, baik itu konsumen, itu semua adalah bagian daripada pemeliharaan Kamtipas yang diatur atau dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang kepolisian. Itu loh Bang. Bang Arif, kita potret dulu Banten. Silakan. Bagaimana amatan Bang Arif sebagai Satgas Pangan? Ada namanya kerangka acuan dalam bekerja. Informasi yang diperoleh dari dinas, baik dari Perindag
ataupun dari ketahanan pangan, pertanian, kami selalu rutin kok Bang melakukan hubungan kerja. Nah, itu adalah satu indikator yang baik Bang, bahwa pemerintah provinsi dengan aparatur penegak hukum ini ternyata tidak ada gap. Kita sama satu tujuannya itu Bang. Apalagi kalau Satgas Pangan itu adalah hal yang primer, menyentuh kepada komoditi di masyarakat, gitu Bang. Dari sisi stabilisasi dan ketersediaan pangan di Banten, kali Bang Arief punya data yang bisa menjelaskan bahwa Banten aman. Kalau Banten Bang, posisinya ada di Jawa. Cold storage sudah ada di Banten. Baik itu untuk kebutuhan pokok ataupun yang memang luas lahan pertanian yang ada khususnya di Pandeglang dan Lebak. Dan itu sudah menjadi satu pola. Pada saat ada kelangkaan, pada saat ada kecenderungan, ada kendala, ya posisinya kalau Banten itu data semua valid gitu Bang. Ya kalau maksud saya sampaikan itu Bang, Banten sih, Provinsi Banten aman Bang. Aman. Tapi apalagi apalagi mau menghadapi bulan Ramadan Bang. Wajar Bang kalau nanti ada peningkatan kebutuhan karena kan sudah menjadi budaya Bang di kita. Nah, menghadapi Ramadan dan tahun politik 2024. Ada prediksi nggak nih kelangkaan terhadap pangan tertentu? Kalau untuk kelangkaan Bang, saya jamin dengan apa yang sudah dilakukan, karena kita tidak ujuk-ujuk loh itu Bang, kita memperoleh data, enggak. Karena kami dari tingkat Polda, Satgas Polda, sampai Polres semua jalan Bang. Tiap hari Bang, kita lakukan pendataan. Tiap hari itu, baik ke tingkat distributor ataupun ke tingkat pengecer Bang. Bang, gitu, Bang. Ngomong-ngomong di Banten ada kartel nggak? Abang itu berbicara kartel itu apa sih Bang? Kartel itu apa Bang? Udah punya list pengusaha-pengusaha nakal belum? Kalau berbicara kartel Bang, itu balik lagi kepada perilaku ya Bang ya. Apalagi kalau saya berbicara adanya perilaku, peristiwa hukum. Nah, itu yang saya sampaikan ke Abang bahwa namanya kartel itu apa sih Bang sebenarnya gitu Bang. Nah, sekalian nih Satgas untuk menjelaskan. Kartel tuh kalau di Banten tuh dengan apa yang sudah kami upaya kepolisian, saya jamin Banten tuh tidak ada Bang. Tidak ada namanya kartel Bang. Karena kami melakukan pengawasan. Kan tadi saya sampaikan 3 Bang saya bilang. Yang pertama untuk stabilisasi harga. Kedua ketersediaan. Yang ketiga pendistribusian. Boro-boro Bang, mau sempat adanya indikasi yang Abang bilang ada kartel, kami jamin kami selalu melakukan monitoring, pengecekan, dan upaya kepolisian yang memang itu sudah ada di dalam penugasan Satgas gitu lah Bang. Nah Bang, ketika ada pelanggaran yang kemudian ditangani oleh Satgas, apa mekanisme hukum yang berlaku Bang? Atau ancaman atas hukuman yang akan diberlakukan? Oke Bang, ada yang memang kami sudah pedomani pertama dari Undang-Undang Permendag gitu Bang ya. Boleh nanti saya bacakan Bang. Ada di pasal 3 peraturan pemerintah pun juga diatur bahwa kemampuan dalam menyediakan pangan bersumber dari dalam negeri, impor pangan, dan dilakukan sebagai alternatif terakhir untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan pangan dalam negeri. Kemudian saya sampaikan ke Abang bahwa kategori adanya pidana itu kan kami ada dari beberapa informasi kan Bang ya. Kalau aturannya itu ada di dalam Perpres, kemudian pun juga kepada Permendag di pasal 53 Undang-Undang 18 2012 dan atau pasal 107 pasal 29 ayat 1, kemudian tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok, barang penting. Karena barang itu adalah barang yang diawasi. Gitu Bang. Iya. Lengkapi sih Bang. Apa? Ancaman hukumannya? Oh, ancaman hukuman Bang. Ancaman hukuman itu di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Nah, ketika tadi sudah disampaikan banyak hal tentang Satgas Pangan, apakah tugas Satgas Pangan juga menyentuh pada persoalan bagaimana peningkatan kesejahteraan petani misalkan?
Oke. Baik gini Bang. Sekarang kan Indonesia itu ada beberapa produsen. Ya, untuk petani ya Bang ya. Pertama ada di pupuk Sriwijaya, pupuk Kujang, ataupun yang di Gresik Bang. Nah itu sekarang sudah include di pupuk Indonesia Bang. Baru aja kemarin Bang, kita mengadakan fokus grup diskusi alokasi, penyaluran, pendistribusian untuk jenis pupuk di Provinsi Banten. Gitu loh Bang. Jadi yang Abang sampaikan tadi ke saya, Bang, polisi itu tidak hanya penegakan loh, tetapi sampai ke preemptif loh Bang, pencegahan loh Bang. Karena ya masyarakat pun juga harusnya selalu bisa mempedomani apa yang sudah diaturkan oleh pemerintah. Itu untuk kebaikan Bang. Nah, ketika masyarakat ingin berpartisipasi dan melaporkan sesuatu yang dianggap penting oleh masyarakat untuk menjadi bahan terhadap Satgas, gimana caranya? Gini Bang, untuk jalur komunikasi itu sekarang udah sangat terbuka loh, dengan adanya media sosial ataupun media call center. Di tingkat kepolisian sendiri Bang, ada yang namanya 110. Itu call center 24 jam Bang. Nah, kemudian WhatsApp-nya juga sama Bang, ada semuanya Bang. Jadi kami emang sangat terbuka, transparan. Ada keluhan dari masyarakat sehubungan dengan ada kenaikan harga, kemudian juga penimbunan, itu langsung ke call center juga bisa Bang. Insya Allah langsung direspon. Respon Bang. Itu langsung include tuh Bang ke bagian Direktorat Krimsus, karena di situ ada namanya operator tersistem. Berarti semua yang ada piket di situ, baik Krimsus, Krimum, di bagian-bagian kepolisian itu semua tiap hari ada Bang standby. Gitu, masa kerja Satgas Pangan ini sampai berapa tahun? Atau sampai Pak Jokowi tuntas? Kalau Satgas Pangan itu kan memang sekarang menjadi ikon gitu Bang. Ikon. Jadi kalau Mas Adines nggak ada, udah diatur Bang di Undang-Undang 2022 Bang. Memang tugas kita ya selama berdinas Bang. Namanya juga memelihara masyarakat Bang. Dan sekarang memang masyarakat pun juga ada dampak positif ternyata. Oh iya, sinergi antara provinsi atau pemerintah di tingkat daerah dengan kepolisian yang ada di daerah. Dan kami pun selalu report ke pusat kok Bang, tiap hari loh Bang. Abang sudah mengenali kelompok-kelompok rentan yang kelihatannya agak susah mengakses pangan? Akses pangan Bang, sebenarnya saya belum ada Bang menemukan itu. Gitu loh Bang. Kalau koordinasi dengan pengusaha-pengusaha besar di Banten pasti. Jadi selalu itu koordinasi dengan pengusaha besar. Betul. Kalau distribusi Bang, pada alur distribusi pangan, ini seringkali kan yang di tingkat pedagang kecil ini ngeluh. Karena kemudian pada persoalan harga, pada persoalan stok, mereka merasa lebih tidak terperhatikan. Tanggapan Bang Arif? Pemerintah dengan kebijakan itu akan memperhatikan masyarakat sebenarnya Bang. Pemerintah makanya menetapkan head baik di minyak goreng ataupun di beras Bang. Dan kami pun juga sebetulnya sudah melakukan pemetaan. Sebentar Bang, biar sahabat Banten Podcast tahu, head itu adalah harga eceran tetap, bukan tertinggi. Tertinggi. Head itu adalah harga eceran tertinggi. Nah, bagaimana Bang memastikan head itu berlaku di masyarakat? Karena sebaran dari distribusi sampai ke bawah itu kan luas sekali Bang. Ada beberapa kelompok Bang. Ada produsen, ada distributor, ada agen, pengecer, dan konsumen. Dan kami sudah punya klasifikasi itu sih Bang, sebetulnya Bang. Iya. Ini Bang Arif ini mantap benar, jawabannya tegas, padat, dan jelas. Saya ngikutin narasumber ngikutin Abang. Sahabat kita doakan ya Bang Arif selalu terjaga kesehatannya, karena tugas-tugas beliau yang cukup berat dalam menjaga pangan agar bangsa ini selalu menjadi bangsa yang terus hidup.
Bang Arif, kita kembali kepada persoalan Satgas Pangan. Di Banten ini ada berapa anggota Satgas Pangan? Satgas Pangan sendiri, Bang, itu satu direktorat adalah Satgas Pangan, Bang. Dan itu di satu direktorat itu? Satu direktorat, kemudian ada namanya Subdit 1, Bang. Itu adalah Subdit Industri Perdagangan. Nah, itu dari produk, kemudian pun juga bahan setengah jadi, kemudian bagaimana bahan baku, itu ada di Subdit 1. Jadi kalau Abang sampaikan ada berapa, seluruh anggota direktorat itu paham bagaimana tugas fungsi pokok. Namun secara skupnya, Bang, itu ada di Subdit 1. Gitu, Bang. Nah, perbedaan tugas yang jelas antara Satgas yang berasal dari kepolisian dan dari pemerintah daerah apa, Bang? Apanya, Bang? Perbedaan tugasnya kan sama-sama ada beberapa dinas juga yang masuk dalam Satgas Pangan. Itu perbedaan tugasnya apa, Bang? Kita nggak ada banding tugas, Bang, di Satgas itu. Namun bagaimana data, kan itu kan banyak banget, Bang, data tuh, Bang. Yang Abang sampaikan tadi kan sudah tuh, banyak banget tuh ternyata skopnya. Nah, kita ini kan ada bagian-bagiannya tuh, Bang, yang boleh sampaikan ya, Bang, ya. Baik dari pertanian, perdagangan. Nah, tadi dinas-dinas tersebut itu selalu berkomunikasi, Bang, dengan kami. Nah, contoh, Bang, kayak operasi pasar deh. Nah, apa sih gunanya operasi pasar tuh? Untuk mengintervensi harga. Iya. Nah, dalam waktu dekat ada mau operasi pasar? Rutin, Bang. Kalau itu, apalagi kan sekarang mau masa panen ya di bulan Februari ini, Bang. Nah, sekarang kan contoh, Bang, kayak beras nih. Cadangan beras pemerintah. Nah, kita lihat lagi kebutuhan masyarakat Provinsi Banten tuh berapa ribu ton atau berapa puluh ribu ton. Nah, itu yang akan disampaikan pada saat rapat mingguan yang ada di provinsi. Cadangan beras daerah. Ya, betul, Bang. Setahu saya konfirmasi kemarin ada sekitar 1.300 ton. Betul. Untuk dibagikan 10 kilo per kakak. Ya, jadi begini, Bang. Setahun sekali tapi, Bang. Jadi gini, Bang. Tugas Satgas itu kan menjaga bagaimana pasokan, ketersediaan agar tidak ada kelangkaan, Bang. Nah, masyarakat tuh bisa memilih, Bang, baik di pasar tradisional ataupun pasar modern dengan berbagai pilihan. Dan masyarakat pun daya belinya ternyata bisa menjadi suatu perimeter untuk kami gitu loh, Bang. Gitu. Nah, ini menjaga stabilisasi harga. Dengan konteks perimeter tadi. Ada perbedaan nggak kalau di supermarket dengan di pasar tradisional? Yang pasti, Bang, ada namanya premium, ada yang medium, gitu loh, Bang. Di bawah medium nggak ada. Kan kita menjaga kualitas, Bang. Nah, karena, Bang, satu, Bang, balik lagi kepada ketahanan pangan ya, Bang, ya. Ketahanan pangan tuh harus tercermin dari cukup. Satu. Nah, yang kedua jumlah mutu. Yang ketiga aman. Akses. Yang keempat merata dan terakhir ada terjangkau. Itu yang dipedomani, Bang. Kalau raskin masih ada nggak, Bang? Sekarang kan udah beda lagi, Bang. Udah beda lagi. Beda lagi sekarang. Nah, Bang. Kalau kemudian saya menilai bahwa stabilisasi menjadi tujuan utama nih, Bang. Dari semua tahapan yang akan diawasi oleh Satgas, gitu, Bang. Sejauh mana Satgas memiliki kemampuan yang efektif untuk selalu bisa menjaga stabilisasi harga? Karena Bang, mengingat sekarang saja, contoh kayak minyak kemarin kan, itu kan hampir hanya sebulan atau 2 bulan di harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya masuk lagi menjadi harga yang bebas di pasar. Gimana, Bang? Yang pertama, Bang, ya, berbicara stabilitas harga, Bang. Pertama kan kalau Satgas itu menjaga ketersediaan stok pangan ya, Bang, ya. Itu yang satu, Bang. Yang kedua, akuntabilitas dan konsisten dalam memberikan regulasi. Yang ketiga, penyederhanaan rantai pendistribusian. Itu sih, Bang. Kalau stabilitas, itulah stabilitas itu seperti itu, Bang. Siap, Bang. Keren ini. Nah, Bang, terakhir, ini kan ada program beras murah dari Bulog nih.
beras SPHP Oke. kemasan 5 kilo. Oke. Nah, Abang bisa cerita tentang program itu? Abang udah tahu belum SPHP itu apa? Ah, diceritakan lah Bang. Buat. Panjangnya dulu dong. Stabilitas, Oke. P-nya pasokan, harga pangan. Itulah yang disebut beras betul. SPHP. Jadi kalau SPHP itu Bang, itu adalah beras yang ada di cadangan beras pemerintah gitu loh Bang. Sementara Bang, atas kebijakan dari pemerintah itu untuk menjaga daripada stok, makanya kan ada juga namanya beras impor tuh Bang. Oke. SPHP itu bukan beras impor Bang? Bukan, SPHP itu kan bakal punya Bang. SPHP namanya Bang. Gitu Bang. Itu kan program dari pemerintah agar Kira-kira ketersediaan pangan itu Bang ada terus di tingkat masyarakat. Dan memang petani pun juga terakomodir. SPHP kira-kira bertahan berapa bulan Bang? Ya yang pasti Bang, kan itu bisa dilihat daripada kondisi daripada masa panen. Indikatornya Bang ya, masa panen dan CBP di pemerintah pun juga stoknya ada gitu loh Bang. Itu kebutuhan pokok loh Bang. Iya. Walaupun beras jadi nasi. Iya. Nggak mungkin Abang makan beras kan Bang. Terakhir Bang Arif, Oke. apa yang bisa Abang sarankan setelah berlika-liku di Satgas Pangan Oke. tentang ketahanan pangan? Ketahanan pangan Bang. Sebenarnya nggak lika-liku sih Bang. Saya seneng aja Bang. Karena ya satu Bang, Satgas itu sebenarnya mulia loh Bang. Selain penegakan hukum yang lain Bang ya, kita langsung tersentuh ke masyarakat. Jangan pun masyarakat ya Bang, kalau yang sudah berkeluarga nih, istri kan suka cerita juga Bang. Ya, ini harga cabai ini sekian loh ya. Oh, itu salah satu informasi tuh Bang. Jadi kalau Abang bilang lika-liku, enggak sih Bang. Itu sudah menjadi happy Bang. Iya, udah senangnya tugas aja Bang. Oke. Belusukan juga Abang ke pasar? Iya. Oh. Abang nggak tahu. Kami aja dari pihak kepolisian Bang, itu kalau subuh Bang ke pasar Rawa ngecek juga sama Bang. Ini nyampe enggak? Ini ada yang kurang enggak? Gitu Bang. Pasar Rawa loh Bang. Cek juga sama kami Bang. Mantap. Abang udah pernah belum ke pasar Rawa? Pernah. Oh pernah. Kalau ada kebutuhan baru ke pasar. Siap. Bang Arif, terima kasih banyak sudah hadir Sama-sama di studio kami. Iya. Saya dan insya Allah sahabat Banten Podcast banyak mendapat pemahaman dan pengetahuan baru tentang Satgas Pangan. Oke. Insya Allah tujuan mulia dari Satgas Pangan ini kita doakan menjadi sesuatu yang mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan terus terjaga capaian dari tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Makasih banyak.